Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah channel yang membahas tentang takbir mimpi. Dari Muhammad bin Sirin bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila zaman sudah dekat, maka mimpi orang yang beriman hampir tidak berbohong. Mimpi orang beriman adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, dan apapun yang berasal dari kenabian, maka tidak berbohong. Hadis riwayat Bukhari nomor 7017. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Ma'mar dari Ayub dalam hadis ini dengan redaksi, di akhir zaman nanti mimpi orang beriman tidak berbohong, dan yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar perkataannya. Hal ini karena orang yang banyak kebenarannya, hatinya bersinar dan nalurinya menguat, sehingga berbagai makna terungkap bagi dirinya secara benar. Demikian juga orang yang mayoritas kondisinya benar di saat terjaga, maka itu akan menyertainya pula di dalam tidurnya, sehingga dia hanya melihat kebenaran. Beda halnya dengan pendusta dan orang yang suka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, hatinya menjadi rusak dan gelap, sehingga yang dilihatnya hanyalah campur aduk dan kehampaan atau mimpi kosong. Jarang sekali terjadi mimpi di mana orang benar melihat sesuatu yang tidak benar, sedangkan pendusta malah melihat yang benar. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah sebagaimana yang tadi disebutkan. Ini menguatkan penjelasan sebelumnya bahwa mimpi itu tidak lain kecuali sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian, bila itu dialami oleh seorang muslim yang benar lagi soleh. Selain itu, dibatasi juga dengan kriteria lainnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, mimpi orang Islam adalah satu bagian. Redaksi ini secara mutlak membatasi mimpi hanya pada orang Islam, sehingga orang kafir tidak tercakup. Ibnu Abi Jamroh berkata, hikmah dihususkannya akhir zaman bahwa orang beriman pada waktu itu menjadi orang yang aneh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Islam itu dimulai dalam kondisi aneh dan nanti akan kembali dalam kondisi aneh pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Karena itu, pada waktu itu, mukmin yang tulus sangat sedikit, sehingga dimuliakan dengan mimpi yang benar. Takwil mimpi tentang nenek-nenek. Nenek-nenek ditawilkan dengan dunia. Jika seseorang bermimpi melihat perempuan tua renta mengenakan perhiasan dan tak bercadar, berarti dia akan memperoleh dunia dan kabar gembira yang cepat. Jika dia berwajah masam, berarti dia akan kehilangan jabatannya karena dunia. Jika dia berwajah jelek, berarti aneka urusan akan menderanya. Jika dia telanjang, berarti dunia akan menelanjanginya. Jika dia mengenakan cadar, berarti munculnya persoalan yang disertai penyesalan. Jika dia masuk ke rumahnya, berarti dunia akan kembali menghampirinya. Jika dia keluar dari rumahnya, berarti urusan dunianya akan lenyap. Jika dia kafir, berarti harta dunia yang haram. Jika dia muslimah, berarti harta dunia yang halal. Jika dia berwajah buruk, berarti tidak akan ada kebaikan padanya. Jika seorang gadis mimpi berubah menjadi nenek-nenek, urusan agamanya menjadi baik. Jika laki-laki bermimpi melihat nenek-nenek yang tidak mematuhinya sedang menginginkannya, ditawilkan dengan urusan dunia yang akan dijadikan dalih. Jika perempuan tua itu mematuhinya, berarti dia akan memperoleh dunia sesuai dengan kadar ketaatan si nenek. Takwil mimpi tentang anak kecil. Anak kecil ditakwilkan dengan musuh yang lemah, yang mula-mula menampakkan persahabatan, tetapi kemudian tampaklah permusuhannya. Jika seorang laki-laki mimpi berubah menjadi anak kecil, berarti akan lenyap kesatriaannya atau menunjukkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Jika bermimpi menggendong anak kecil,
berarti dia akan mengurus sebuah kerajaan. Jika bermimpi belajar Al-Quran atau akhlak dari buku-buku, berarti dia akan bertobat dari dosa-dosanya. Jika bermimpi mempunyai anak yang banyak, berarti dia akan mengalami kesusahan karena tidak mungkin mendidik anak-anak kecuali dengan penuh kesabaran dan menghadapi kesulitan. Diceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Sirin lalu berkata, "Aku bermimpi seolah-olah di pangkuanku ada seorang anak yang berteriak menangis." Ibnu Sirin berkata, "Bertakwalah kepada Allah, janganlah memukulnya dengan kayu." Jika bermimpi memiliki anak kecil setelah dia tidak lagi bercampur, berarti dia akan memperoleh tambahan kekayaan atau kebingungan. Bermimpi tentang anak kecil menunjukkan kesusahan yang ringan. Bermimpi anak perempuan ditawilkan dengan kesuburan, jalan keluar, dan kemudahan setelah kesulitan. Mimpi demikian sangatlah diharapkan dan memiliki takwil yang baik karena mengandung pujian yang indah dan kebaikan yang diharapkan. Jika bermimpi membeli seorang anak, dia akan ditimpa kesusahan. Jika bermimpi membeli budak perempuan, berarti dia akan memperoleh kebaikan. Jika bermimpi memiliki seorang anak yang baligh, berarti dia akan memperoleh kemuliaan dan kekuatan. Dikatakan bahwa mimpi tentang pelayan laki-laki ditakwilkan dengan kebaikan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.